Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syuhada dengan NIM 210252855 sebagai mahasiswa PPG Batch 4 dalam jabatan di LPTK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, dan sekaligus sebagai guru Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Irfanur Rahman, Desa Pontanakayang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Pada pagi hari ini, tanggal 17 Januari 2026, saya melakukan uji kinerja dengan mengambil video pembelajaran Deep Learning materi Surah Al-Asr semester 1 pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Irfanur Rahman, Desa Pontanakayang. Selamat menyaksikan. Ihtiram, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Ananda Muhammad Ulin pimpin doa. Bersedia siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah pemahaman yang baik. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Abi sama Nilam. Abi Musa, Sama Nilam. Nur Nilam. Berarti cuma 2 orang ya, yang tidak hadir pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita belajar tentang waktu. Apa harapan kalian kalau sudah belajar tentang waktu? Waktu adalah apa? Coba, kamu Lin. Waktu apa waktu? Waktu adalah pergantian. Waktu adalah pergantian. Kamu Latif? Nggak tahu. Pergantian hari. Pergantian hari. Hari apa? Hari Senin? Selasa? Apa harapan kalian kalau sudah belajar tentang waktu? Kamu Zaki, kalau kamu sudah belajar tentang waktu, apa harapannya? Melakukan kebaikan atau bermain game terus? Apa harapannya? Melakukan kebaikan. Selain itu apa lagi? Mau menjadi guru? Guru apa? Guru sekolah. Ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan tentang waktu surah Al-Asr, kita bernyanyi dulu ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita semua lebih mencintai Indonesia. Supaya kita memiliki rasa nasionalisme. Kepada Ananda ini, silahkan maju. Bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Kesepakatan belajar. Apa yang harus dilakukan ketika guru menjelaskan? Diam, mendengarkan, tidak
boleh keluyuran, bicara atau main, akan dibagi kelompok. Nah, tugasnya mengerjakan tugas sekaligus berdiskusi. Apa itu berdiskusi? Berdiskusi adalah bekerja sama, berbagi pendapat. Siapa di sini yang sudah hafal Wal Asri? Hah? Sudah hafal semua? Hafal semua ya? Pembelajaran. Nah, coba kamu Ulin baca dulu ini tujuan yang pertama. membaca surah Al-Asr. Membaca surah Al-Asr. Apa maksudnya membaca? Harus membaca dengan baik dan benar. Harus tartil sesuai tajwid. Tidak boleh sembarangan. Terus tujuan yang kedua, kamu Latif, Menghafal surah Al-Asr. nah kalau sudah bisa membaca surah Al-Asr, nih diusahakan ya, bahkan wajiblah harus dihafal. Sudah apa kamu? Tujuan yang nomor 3, Rahma. Mengetahui arti surah. Mengetahui arti surah. Wal asr ada artinya. Nanti kita bahas. Nah, tujuan yang nomor 4, Imroh. Mengamalkan isi surah. Apa yang dimaksud mengamalkan? Kamu Nailah bisa menjelaskan apa yang dimaksud mengamalkan isi surah? Mengamalkan isi surah itu maksudnya mempraktekkan. Ya kayak tadi itu, kalau sudah belajar tentang waktu, maka harus melakukan perbuatan baik. Harus jadi anak yang soleh, solehah. Harus punya cita-cita misalnya menjadi guru. Tepuk semangat. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan mulai ya pembelajaran kita surah Al-Asr atau Wal Asri. Wal Asri nama surahnya adalah Al-Asr. Al-Asr apa artinya? Masa. Masa atau waktu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya videonya si Riko atau si Upi. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Membaca bersama-sama dulu ya. Ayo dimulai dengan auzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal Insana lafi khusr. Imroh dulu baca. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr.
ada 4 golongan orang yang tidak rugi. Yang pertama apa itu, Lin? Baca, Lin. Beriman. Terus beriman itu apa? Apa? Lu pernah beriman itu apa? Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. beramal soleh. Apa itu beramal soleh? Belajar, menyapu, membersihkan sampah, mengambil duri. Apa Zaki? Coba baca. Apa maksudnya menasihati kebenaran? Ini nomor 4. Nomor 4. Baca kamu, Salwa. Menasihati apa itu? Kesabaran. Contohnya bagaimana? Orang mah. Contohnya menasihati kesabaran bagaimana? Semangat terus belajar. Ya begitu. Itu 4 golongan ini ada di dalam surah Al-Asr. Demi masa. Terus innal insana lafi khusrin. Apa artinya? Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, menasihati kebaikan dan kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan menasihati kesabaran. Allahul kafi Rabbunal ngaji bersama kami agar tentram hati ini, dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Asr artinya masa diturunkan di Mekah. Dia halamannya 3 ayat jumlahnya. Apa? Riko tadi videonya Riko tentang apa? Tentang surat Al-Asr. Tentang surah Al-Asr. Mengajinya dengan apa? Dengan baik dan tartil tidak? Tentang sholat, apa lagi? Wudhu, apa lagi? Waktu, terus bangun tidur, apa lagi? Perhatian. Sekarang akan kita bagi dalam beberapa kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sudah Bapak bagikan lembar soalnya ya. Nanti kalian isi beberapa soal. Nah, untuk persoalannya adalah nih, Rani adalah anak yang pintar. Nomor 1 jawabannya adalah sebab ia selalu menunda-nunda pekerjaannya. nasihatnya apa nasihatnya? Rani, kamu boleh menonton YouTube, tapi kamu harus mengerjakan tugasmu. Ingat, itu tanggung jawab. Karena Rani sangat menunda-nunda waktu dan hanya untuk menonton YouTube. Nasihatnya apa nasihatnya? Jangan selalu menunda-nunda waktu. Harus apa? Ya kan tadi jangan selalu menunda waktu. Harus apa berarti? Harus. Tepat jawabannya. Karena dia tidak mengenal waktu dan dia sering menunda-nunda pekerjaan rumah. Ya, nomor 2 nasihatnya apa? Rani jangan suka bermalas-malasan. Ya, tadi itu sudah
dijawab semua kelompok ya. Nah, kalau dalam tugas kelompok harus apa? Harus berdiskusi. Harus saling apa? Saling apa? Saling berbagi pendapat. Ini semuanya sudah berbagi pendapat atau belum ini? Hah? Siapa yang cuma diam-diam tidur? Kita membaca 1 jam dalam sehari. Berapa banyak waktu yang tersedia? Coba kelompok 1. Lupna. Tadi videonya tentang apa? Coba diceritakan. Dia memanfaatkan waktunya untuk belajar, bermain, dan membantu orang tuanya. Berapa pentingnya waktu? Terus? Apalagi? Hanya bermain game. Ya, terus? Lakukan waktu itu untuk belajar, mungkin 1 sampai 2 jam. Ya. Harus belajar, harus luangkan belajar terus. Ya. Apa masalahnya? Kenapa enggak paham videonya kamu? Hah? Kamu ngantuk? Hah? Kamu ngantuk? Iya. Kamu Ulin? Susah dipahami? Kenapa kamu belum makan? Itu musuh di depan itu loh. Zaki, kamu jangan main apa terus? Kenapa toh? Mau saya? PR-mu ya belum dikerjakan. Malas. Apa kamu main apa terus? Besok saja toh. Kalau waktu itu digunakan yang bagus dan main apa? Baik, silakan dikumpul. Siapa yang tidak mengerjakan PR? Aku nggak kerjakan PR dulu. Silakan berdiri di depan. Ketawa, Bu. Kenapa kalian tidak mengerjakan PR? Lupa, Bu. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu, saya terlambat. Kenapa kamu terlambat terus? Tepuk semangat. Kelompok 3 saling memberikan tanggapan. Kelompok 1 bagus, tapi gurunya galak sekali. Kenapa galak? Bagaimana seharusnya? Bagaimana seharusnya? Sebaiknya guru jangan galak atau bagaimana? Baiklah, tadi sudah menampilkan drama ya, dengan penampilan yang sudah bagus. Cuma harus ditingkatkan lagi, harus lebih serius ya, harus lebih disiplin. Karena ada ini yang ketawa, ada juga yang kurang semangat, makan mungkin yang hari ini inti pelajarannya adalah surah Al-Asr tentang waktu. Ada 4 golongan yang tidak merugi. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga apa? Menasihati kebaikan, yang keempat menasihati kesabaran. Itu harus diingat-ingat menjadi bekal supaya kita tidak menjadi orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Kalau melakukan 4 hal tadi, insya Allah kita semua menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Mau jadi orang sukses, mau jadi orang kaya, mau jadi guru, mau jadi pengusaha, mau jadi petani yang punya kelapa sawit 20 hektar, punya mobil, punya apapun, harus ingat ya empat hal yang tadi ya. Ayo coba kita tepuk semangat bersatu lagi. Tepuk semangat. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari tentang waktu?
Senang? Atau merasa bosan? Senang, bosan ya? Campur ya? Campur aduk. Tapi intinya harus senang karena sudah bisa belajar tentang waktu. Sudah tahu, oh ini orang yang akan sukses. Oh ini orang yang akan rugi. Nanti Bapak akan berikan PR lagi. Terus tadi Bapak sudah evaluasi, sudah berikan nilai mana peserta didik siswa yang aktif untuk memberikan pendapat, mana siswa yang masih sering diam, tidak mau berpendapat, malu, ada juga yang masih kesulitan, kurang paham. Nanti belajar lagi di rumah ya. Ada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar dari surah Al-Quraish. Ila Quraish. Nanti kalau dapat nilai masih rendah, nanti akan diulang ya, diremedi lagi. Nah, ini kayak Lutfi ini masih rendah sekali nilainya, kamar. Karena sering ngantuk ini. Banyak main game ini. Kamu main game apa kamu? Baiklah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.